Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup di harga 515 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BJTM ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BJTM masih bagus. Walaupun memang gak tembus 520, minggu depan harusnya tembus. Minggu depan itu, ini kan bisa Bapak Ibu perhatikan. Ini bisa pergerakannya juga sideways range pendek. Nih, ya 500 sampai 520. Minggu depan tuh antara kalau memang masih naik, harusnya ditarik naik. Ya target nggak usah muluk-muluk 540, 550 ini aja dulu. Nah, ke situ. Atau kalau dia jebol 500 ya udah gagal, ke bawah dulu. Ya, lebih cenderung kemana kalau melihat BJTM kondisi chart daily lebih cenderung ke atas. Kenapa? Volume meningkat. MACD bagus mengarah ke atas golden cross. Coba lihat temporary weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume juga meningkat cukup signifikan, bahkan lebih dari 2 kali lipat kenaikan volume. Mestinya masih naik ya, masih naik ke atas BJTM. Itu aja. Lanjut BJBR yang ditutup dari 955 terkoreksi 0,52%. Asing net sell. Kalau buka resminya BJBR di distribusi. BJBR bagus ya. Luar biasa nih 950 ditembus dan pantas bagi dividen. Perkiraan saya waktu minggu lalu ya, kalaupun naik dividen tuh maksimal 2%, ternyata lebih 3% ya sekitar itulah. Jadi kalau dividen trapnya berapa tuh? 85, harga sekarang di 955 berarti 9%. Ya udah ya sekitaran 850 lah bergerak di area ini. Kalau 9% dari harga penutupan hari ini ya berarti di sekitaran 870. 870, 880. Ya mungkin dia akan sideways di bawah lagi ya. Jadi itu aja dulu untuk BJBR, pasti dividen trap ya, karena nggak ada makan siang gratis dalam satu hari. Kalau besok lusa atau minggu depannya dia balik ke arah tutup gap ya itu lain cerita lagi. Tapi kecil kemungkinan kalau BJBR bisa nutup gapnya dalam waktu dekat ya. Tapi kalau tahun ini nutup gap ya mudah-mudahan. Kenapa? Karena sudah terlalu dalam turunannya BJBR. Jadi kalau nutup gapnya sih masih ada peluang lah, tapi butuh waktu. Disclaimer analisa kembali ya BJBR. Lanjut Agro yang ditutup di harga 212 menguat 3,92%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Agro di distribusi. Agro bagus. Target kemana Agro? Karena sudah memutuskan atau menembus trend line. Karena sudah menembus trend line downtrend, berarti peluang besar Agro itu arahnya 220, 240. Minggu depan arahnya 220, 240. Apalagi Bapak Ibu lihat MACD-nya di sini golden cross arah atas, sudut kemiringan 45 derajat. Sangat kuat, lebih cenderung ke atas. Template weekly-nya juga bagus. Volume meningkat 2 kali lipat, MACD golden cross mengarah ke atas ya, menurut saya ke atas. Minim 220 bisa 224 minggu depan. Jadi di grup Borneo Trader itu udah beli dari bawah 184. Kami beli itu dari minggu lalu. Ya, beli dari 184, 180. Nah, sekarang udah floating profit. Itu aja dulu untuk Agro. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau Bapak Ibu mau beli sekarang, mau stop loss di bawah 200 nggak? Karena Agro itu kalau trend line downtrendnya nih ditembus lagi turun ke bawah, 200 jebol ya ke bawah. Pasti peluang besar ke bawah. Jadi toleransinya 199, 200 tuh jangan jebol untuk Agro. Anggap aja ketinggalan. Kalau nekat silahkan ya, tadi support yang harus dijaga itu 199, 200. Agro. Lanjut BBYB yang ditutup di harga 236 menguat 11,32%. Asing net buy. Kalau bukan resminya BBYB akumulasi TV. Langsung saja ke tekniknya. BBYB itu sentimen apa sih dia bisa naik tinggi? Banyak meningkat 10 kali lipat. Dari 11 miliar ke 111 miliar. Itu yang menjadi sentimen. Dan Bapak Ibu lihat hari Senin tuh dia breakout ya. Tanggal 22 ya. Tanggal 22 dia breakout. Dan rally. Hari ini di grup Borneo Trader ya. Nih kalau Bapak Ibu mau tahu gimana cara melihat momentum ya, beli harga tengah. Kami di kelas scalping itu beli di bawah 220. Sebelum dia breakout saya bilang siap-siap tembus 220 akan digas ke atas. Beli cicil dulu. Nah, biasanya kami beli buy on breakout, tembus baru buy. Tapi karena melihat sentimen yang cukup oke, kelihatan big offernya bagus, di grup juga saya jelaskan tuh mana support resistennya. Boleh cicil dulu. Nah itu ya selalu ada. Dan kami hari profitnya luber
Ya, scalping cari di mana yang ada scalping yang nggak ngambil persentase profit 1-2% tuh nggak ngambil kami. Minim 2,5-3% minim tuh. Dan rata-rata di kelas scalping boardnya trader tuh di atas 5%. Ya, profitnya bahkan hari ini nih, profitnya luber tuh. Beli di bawah 220, di 216, 218 kami beli. Dan jualan di tadi ada yang di 230, 236. Ya lumayan. Ya, walaupun memang di puncak. Kenapa? Karena ya pasti di psikologis pasar lewat bid over tuh kan beda. Kalau kita lihat time frame tutupan seperti ini ya mungkin kelihatan, tapi pas live market tuh kan pasti beda psikologisnya. Jadi TP aja ya dikasih 5-7% tuh lumayan lah. Nah itu ya, kalau Bapak Ibu tertarik itu join bersama Borneo Trader. Silakan, link tree di deskripsi ya. Ini kelas scalping, kelasnya berbayar. Silakan tanggal 18 Mei bulan depan saya akan adakan kelas. Link tree di deskripsi kalau berminat ya. Tapi kalau mau cuman rekomendasi, strategi, plan saham-saham yang menarik, Bapak Ibu bisa join di eksternal community Stockbit dengan memasukkan kode R-nya besar R41778. Di mana memasukkan kode? Di menu profile, scroll ke bawah, tulisannya ada external community, masukkan kodenya tadi R41778. Mau grup swing dengan menggunakan sekuritas lain, bisa link trade di deskripsi. Pilih grup swing trader. Itu. Jadi BBYB ini kepentok resisten, lanjut nggak? Mudah-mudahan lanjut ya. Tapi gimana kalau mau beli ini, bisa pakai support yang berapa? Bapak Ibu lihat aja nih, simple sebenarnya analisa. Cuman mungkin Bapak Ibu yang nggak ada waktu ya bisa join di grup. Nggak harus grup Borneo Trader, bisa grup lain kan. Biar yang punya grup tuh yang screening. Bapak Ibu tinggal beli jual aja. Jadi nggak repot-repot nyari saham, apalagi yang kerja kan nggak bisa mantau market ya, tinggal lihat Telegram, lihat Discord, lihat info di Telegram ataupun di WA ya langsung. Untuk BBYB ini kalau mau aman ya harusnya nggak jebol lagi 220. Jadi kalau dia koreksi ke situ ya menarik spek buy. Kalau yang belum punya, gimana kalau saya beli atau sudah kebeli di atas 230? Ya kembali ke masing-masing, mau pakai stop loss kah di bawah 230 atau sekalian stop lossnya di bawah 220, kalau jebol ya baru cut loss, ya kembali ke masing-masing. Kalau menurut saya BBYB masih cenderung ke atas. Apalagi Bapak Ibu lihat volumenya 3 kali lipat dari volume sebelum minggu sebelumnya. MACD sudut kemiringannya 45 derajat, golden cross arah atas. Harusnya bagus, cuman Bapak Ibu lihat juga ini BBYB di persimpangan jalan. Dulunya support kuat, sekarang jadi resisten kuat. Kalau itu ditembus, potensi upside-nya lumayan tinggi nih. Kalau melihat sideways-nya ini bisa 300-280. Kalau nggak ada sell in Mei, bisa tuh kemungkinan Mei. Tapi disclaimer, ya naik 30% ya sangat mungkin lah kalau memang kuat ya BBYB. Itu aja. Jadi kalau mau beli BBYB ya kalau menariknya untuk area trading swing trader itu di 220 support minor ini untuk BBYB. Itu aja. Lanjut. Maya yang ditutup di harga 191 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Maya didistribusi. Mandi deh. Langsung saja ke tekniknya. Nah, Maya ini belum naik banyak. Lihat beda detektornya tadi gimana. Normal ya. Biasa aja nih. Coba lihat volume. Volume lumayan meningkat. Kalau menurut saya Maya bisa menarik untuk minggu depan. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume meningkat. Minggu depan minimal bisa 200. Gimana? Boleh nggak saya cut loss di bawah 190? Silakan. Nggak salah. Nih, support minornya 190. Buang aja, buang itu. Daripada dibawa ke 180 kan. Mungkin dari harga sekarang 2% atau maksimal 3% buang dulu. Untuk Maya. Target Maya minimal 200 minggu depan harusnya bisa. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. BBKP yang ditutup terkoreksi 8,69% ke harga 63 asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya BBKP didistribusi. BBKP ya biasalah, koreksi setelah naik itu wajar. Apakah pasti turun? Belum. Nih, kalau menurut saya ya tetap 56. Kalau dia jebol itu ya ke bawah. Gagal. Jadi nggak pakai 60 nih, nggak. Kalau menurut saya lebih konfirmasi 55, 56 jebol itu ya udah gagal. Tinggal Bapak Ibu gimana strateginya. Kalau berminat beli BBKP ya. Kalau menurut saya sih BBKP mestinya nggak jebol 60. Tapi memang konfirmasinya tuh 55, 56. Gimana strategi Bapak Ibu aja.
Masih menarik nggak? Harusnya masih menarik. BBKP harusnya masih menarik. Coba tarik seminggu. Tuh ada akum ya dari CP, YB, CC. Habis itu memang retail di bawahnya. Tapi nggak masalah. Yang penting nggak jebol tadi 5556. Boleh di hold kalau Bapak Ibu yang punya. Atau yang baru beli di harga pucuk. Atau beli di harga 63, 64 tadi. Hold aja dulu untuk BBKP. Ya. Lanjut. PNLF yang ditutup di harga 384 terkoreksi 1,53%. Asing net sell. Kalau dibuka responnya PNLF di distribusi. Langsung saja kayaknya PNLF wajar kepatok resisten 400 ya. Dan koreksi-koreksi kemana? Kalau ke 370, 384 tuh menarik. Menurut saya cicil buy boleh tuh. Supportnya Bapak Ibu pakai 370 aja. Jebol 370 ya buang aja dah. Untuk PNLF saat ini masih oke. Targetnya masih sama. Minggu depan kalau tembus 400 siap-siap 440 di Mei. Minggu depan kita lihat ya. Untuk PNLF, kalau memang nggak ada sell in Mei, harusnya PNLF nggak jebol itu 370. Jadi kalau koreksi ya siap-siap habis itu bangkit lagi dan potensi besar itu swing atas. Dia membuat swing low-nya dulu, terus swing atas. Kemudian ya target berapa? 460, 450 PNLF. Ya, yang penting kalau bisa Senin Selasa atau tutupan April tanggal 30 Rabu depan. Di atas 400 udah bagus. Sangat mungkin 440, 450 di Mei minimal. Itu untuk PNLF. Lanjut. PNBN yang ditutup dari 1615 terkoreksi 1,82%. Asing net buy. Kalau buka responnya PNBN di distribusi. PNBN wajar koreksi ya. Koreksi biasa nih. Ada candle 3 Wood Soul. Ada candle 3 Black Crow. Ya waktu itu saya bilang kalau dia jebol 1650 tuh bisa lemah. Tapi kondisi seperti ini bisa false break. Senin balik ke atas 1650 bagus. Target masih sama 1800 minimal sampai 1900. Yang penting Senin ingat Bapak Ibu. Atau maksimal Selasa tembus 1650 lagi bagus. Menurut saya penting buy on breakout atau buy on support di 1500. Kalau Senin Selasa dia koreksi ke 1500, ambil bawah aja. Daripada beli harga nanggung sekarang. Daripada beli harga sekarang tuh mending buy on breakout. Ya, 1650 lewat, buy. Karena jauh masih arahnya berapa? Ya tadi 1800, 1900. Minimal arah. PNBN. Ya, itu. Lanjut. Penin yang ditutup di 1070 menguat 1,42%. Asing net sell. Kalau dibuka responnya Penin. Akumulasi. Langsung saja ke tekniknya Penin. Harus rebound juga. Nah, kalau Penin pakai aja 1050. 1040 jebol buang. 1000 berapa? 1030, 1035 tuh buang aja udah. Daripada dibawa ke 1000. Harus bangkit nih. Apalagi ada big akumulasi. Apalagi ini candlenya walaupun ini rebound ya. Rebound tipis. Ya inside bar. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji. Nggak masalah. Aman. Yang penting nggak jebol 1040. 1035 buang aja. Berarti dari harga sekarang ya 3,5% cut loss. Target kemana? Minimal. Minimal itu Bapak Ibu dikasih 5% ke 1150 untuk Penin. Atau 1100 minim ya. 1130 ya 5% dapat. Risknya tadi 3,5%. Bahkan kalau memang jalan di Mei itu bisa 1200 Penin. Ingat aja itu ya. Lanjut. Cepin yang ditutup di 306 terkoreksi 3,16%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Cepin di distribusi. Cepin candlenya hammer terbaik di time frame weekly. Nggak masalah. Yang penting nggak jebol 300. Koreksi biasa. Kalau menurut saya minggu depan masih akan sideways. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 300. Resistennya pakai aja 320. Nih. Kemungkinan besar tetap mantul dari 300. Buy on support bisa. Disclaimer analisa kembali. Bukan rekomendasi beli jual. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. 300 support harus dijaga. Turun di bawah itu gagal. Tapi menurut pandangan Borneo Trader tetap habis dia. Kalau misalnya Senin uji 300 tetap akan mantul. Karena range sideways-nya 300-320 seminggu ke depan. Mudah-mudahan sesuai harapan. Cepin. Lanjut INPC yang ditutup di 183 menguat 2,23%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resminya INPC akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. INPC bagus nggak? Sebenarnya bagus kalau bisa tutup di atas 190. Tapi sayangnya hari ini kena profit taking ya. Ya mudah-mudahan lah. Yang penting nggak jebol berapa? 177. Kalau di grup Borneo Trader itu udah beli dari tanggal 23.
Di hari apa? Tanggal 23 itu Selasa apa ya? Rabu. Kami beli. Belinya di berapa? Kami beli di 182 sampai 178 nih bukti komnya, infonya. Dan target TP kami di berapa? 195 200. Sudah tercapai juga sampai 204 hari ini kenaikan kan? TP2 kami memang 220. Tapi karena sudah dapat hampir 10% tadi ya bungkus 10% tadi. Kalau yang ke 200 dari 180 kan itu. Nah, itu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik join tuh ya itu yang Bapak Ibu dapatkan tuh info yang mungkin Bapak Ibu susah untuk screening sendiri. Ya mungkin buat plan itu bisa Bapak Ibu, tapi menemukan sahamnya itu perlu tenaga, ya kan? Perlu riset. Ya Bapak Ibu kalau kerja kan kemakan waktunya, buang-buang waktu. Ya kalau mau buang-buang waktu silakan. Tapi kalau mau simple diinfokan saham-saham ya bisa join bersama Burnet Trader. Itu ya. Untuk INPC masih menarik gak? Harusnya masih menarik. Kita lihat time frame weekly-nya masih oke. Karena tutupan di atas 180. Kecuali dia jebol 180 besok ya jelek untuk INPC. Ya. Target masih sama. Kalau rebound lagi 200-220. INPC di 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan bisa INPC. Saham terakhir BNII yang ditutup DG 196 menguat 1,03%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BNII ada distribusi tipis. BNII bagus. Cuman Bapak Ibu ingat kalau saya analisa video 2 hari yang lalu saya bilang daripada BNI mending INPC tadi yang ada volatilitas agro, PNLF atau BBYB kan itu. Jadi kalaupun Bapak Ibu masih punya, yang penting jangan jebol 190. Tutup di bawah itu ke bawah lagi ya. Tapi menurut saya BNI kurang menarik. Coba lihat transaksinya berapa. Tuh 100 juta aja, jauh. Dengan INPC aja kalah. INPC 25 miliar. Agro BBYB 24 miliar. Agro 5 miliar ya. Sama agro aja kalah kan. Udahlah. Menurut saya jangan dulu. Tapi memang seperti itu biasanya kalau lagi di akum. Tapi kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada flow nanti terbang kan minggu depan bisa aja. Menurut saya kalau dia tembus 200 bisa terbang minggu depan, resisten kunci nih. Akan menembusnya minggu depan gas juga BNI. Mudah-mudahan ya kita lihat minggu depan. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.